Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masih teringat kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi membaca surat Yasin dan Toha. Kelak di surga orang-orang akan membaca Al-Quran, yakni 3 surat, Yasin, Toha, dan Ar-Rahman. Jadi Allah saja membaca Yasin. Yasin itu baik dibaca oleh orang yang masih hidup, orang yang menjelang wafat atau sakaratul maut, maupun dibacakan kepada orang yang telah meninggal dunia, sudah di alam kubur. Jadi ini masa-masa Ramadan. Kalau tarawih itu muda-mudi biasa bercengkrama, biasa saling bertukar cerita. Hei, di kampungmu tarawihnya super kilat atau lemot? Wah, kalau di kampungku bacanya Yasin. Hah, Yasin? Wah, kalau gitu gak mungkin dong kita tarling ya, kita tarawih keliling ke tempat kalian. Tunggu dulu, maksudnya Yasin itu bukan surat Yasin, tapi lafal Yasin. Jadi setelah Fatihah bacaannya ya ayat-ayat singkat. Yasin langsung rukuk, atau Toha langsung rukuk, Shad langsung rukuk. Wah, kalau begitu cocok. Ayo kita serbu, kita tarawih ke tempatmu semua. Jadi semangat darah muda, carinya yang ekspres. Kalau yang tua renta ya cari yang alon-alon asal kelakon. Ya, sebenarnya nggak masalah ya. Memang menjadi imam itu harus tahu makmumnya. Ya, lihat pasaran ya. Yang penting standar itu jangan ditinggalkan. Ya, karena makmum itu ada yang tua, ada yang anak kecil, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Ya, kalau cepat nggak apa-apa, asal jangan meninggalkan tumakninah. Tumakninah itu minimal sekedar bacaan subhanallah. Jadi surat Yasin itu bisa dibaca oleh orang yang masih hidup ataupun dibacakan kepada orang yang menjelang wafat atau sakaratul maut. Bahkan bisa juga dibacakan kepada orang yang telah mati. Jadi di alam kubur, baik ketika berziarah di depan nisannya ataupun dibacakan dari jarak jauh. Jadi Rasul mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Jadi bacakan Yasin pada orang-orang mati kalian. Ya. Nah, kalau
sedang sekarat, itu kalau dibacakan Yasin, insya Allah akan dipermudah keluarnya roh. Nah, seandainya dia belum jatahnya mati, ya akan terasa ringan, akan terasa nikmat. Jadi orang sekarat itu kalau dibacakan Yasin, para malaikat turun. Jadi setiap satu huruf Yasin nanti ada 10 malaikat, tinggal menotal jumlah huruf-huruf yang ada di surat Yasin. Para malaikat nanti berbaris, nanti mendoakan, memintakan ampunan, menyaksikan pemandiannya, dan mengiring jenazahnya. Nah, kalau orang sudah mati, kalau dibacakan Yasin, kalau dia termasuk orang yang mendapat azab, nanti akan diringankan siksanya. Tapi kalau dia termasuk orang baik-baik, nanti akan menjadi nilai tambah tersendiri, akan menjadi tambahan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu, padha dawuh sapa rusul, ta'irukum utawi tampa ala sira kabeh iku ma'akum sartane sira kabeh. A'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. A'in dzukirtum, apa toh lamun dituturi sira kabeh, bal antum bali utawi sira kabeh iku qaum musrifuna kang lewati batas kabeh. Jadi penduduk Antakya ini merasa kedatangan para utusan adalah pembawa sial. Kemudian ditampik oleh para utusan, justru sialmu itu ya karena kesalahanmu, karena kalian mendustakan para utusan, kalian kufur, kalian melampaui batas. Jadi Allah itu memberi peringatan kepada kaum, bisa melalui nasihat, ya, melalui lisan para nabi, para rasul, para ulama, atau orang ahli hikmah. Nah, kalau nasihat sudah tidak mempan, bisa jadi berupa musibah-musibah. Makanya kalau ada malapetaka turun, jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu bisa jadi karena ulah tangan manusia, ya, atau kalau ditarik benang merahnya, mungkin manusianya sudah membandel, mereka acuh tak acuh, kemaksiatan merajalela dibiarkan, tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga jangan disalahkan kalau petaka menimpa tidak hanya pelaku kejahatan, tidak hanya ahli maksiat saja, tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah pun akan terkena imbasnya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a lan teko min aqsal madinati saking poke kota sapa rajulun wong lanang, yas'a kang lumaku sapa rajul.
Jadi yang punya cerita dalam surat Yasin ini di rojulun ini adalah Hubab, yang kemarin diceritakan orang yang pertama kali beriman kepada para utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Hubab ini adalah datang dari pucuk kota. Dia tinggal di gerbang pintu kota. Ada yang mengatakan tepatnya di goa. Beliau ini adalah tukang kayu. Riwayat lain adalah tukang penatu, kalau sekarang jasa laundry. Ada yang mengatakan lagi beliau adalah pemintal benang sutera. Jadi pembuat kain halus sutera. Nah, Hubab ini menyembunyikan imannya nanti mendengar kalau para utusan ini mau dieksekusi, mau disiksa. Kemudian dia datang menghampiri dan nanti menguatkan datangnya utusan ini dan menampakkan imannya, menasehati pada orang-orang agar ikut pada dua utusan Nabi Isa ini. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Qala dawuh sapa rajul, ya qaumi duh kaum ingsun. Ini membuang ya mutakallim. Ittabi'u manuta sira kabeh al mursalina ing pira-pira utusan. Ini kalau dibaca waqaf biasa ya qaumi tabi'ul mursalin, kemudian diawali dengan ittabi'u. Ittabi'u manuta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh ajron ing opah wa mutaiman iku muhtaduna tampa pitutuh kabeh. Jadi Hubab ini nanti menganjurkan kaum supaya ikut pada utusan ini, karena utusan ini tidak meminta opah. Nah, biasanya orang-orang yang tidak ada udang di balik batu, ya, orang yang tidak punya tujuan-tujuan tersembunyi, itu biasanya ikhlas, biasanya loss. Jadi para utusan itu memang semata-mata menyampaikan, tidak mendapat imbalan, tidak mengharap imbalan di dunia, tapi nanti balasannya di akhirat yang akan jauh lebih baik dan berlipat ganda. Jadi memang kalau berdakwah itu ya sebaiknya ikhlas, ya. Kalau ada yang memberi ya diterima. Kalau nggak ada yang memberi ya udah, karena ikhlas ya jangan berharap pada makhluk, nanti bisa tomak. Kalau memasang tarif itu ya disangkanya apa? Materialistis. Ya, meskipun boleh-boleh saja. Jadi ada yang berpendapat kalau mengajar Al-Quran itu harus murni, tidak boleh ada opah. Ada yang mengatakan tidak mengapa ada opah. Ini kembali ke diri masing-masing.
Jadi pendapat itu dikemukakan oleh Imam Ghazali, tidak masalah ya. Jadi daripada grundel ya, orang entuk apa-apa, tewas kesel, orang entuk ganjaran, orang entuk opah. Nah, berbeda kalau tulus ikhlas, jadi semata-mata mengharapkan ridho Allah, pahala otomatis ya, dan nanti pasti ada rezeki yang mengalir ya. Jadi itu rahasia Allah memutar perekonomian makhluknya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.